Baik, terima kasih Ayahanda. Eh, kita akan lanjut ke Pak Rahman, mungkin silakan Pak, tadi yang sempat terpotong. Ya, terima kasih Mas Harjo. Saya kembali kepada tadi bahwa ke depan ini kita eh, harus mempersiapkan diri untuk masuk pada tahun pembelajaran 2020-2011 ini dengan tetap sudah menentukan saat ini mempersiapkan diri per tanggal 13 Juli itu dengan metode pembelajaran secara daring. Karena melihat pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, karena satu-satunya madrasah yang dikelola oleh pimpinan pusat itu adalah mualimin dan mualimat, itu sudah melakukan edaran untuk pembelajaran secara daring per tanggal 11 Juli. Per tanggal 11 Juli. Sehingga simulasi-simulasi untuk persiapan, baik apakah itu pembelajaran dan untuk bagaimana orientasi pada siswa baru, itu sudah harus disiapkan oleh seluruh sekolah-sekolah yang ada. Nah, itu ya, artinya seluruh sekolah-sekolah yang ada sudah menyiapkan itu. Sehingga nanti pada saatnya per tanggal 13 Juli nanti tidak lagi kalang kabut untuk bagaimana penerapan atau pelaksanaannya itu. Itu yang saya tekankan kembali. Baik, terima kasih Ayahanda. Sebelum nanti kita ke Pak Haris, tadi ada mohon izin menyampaikan tambahan informasi ya. Kita lanjut dulu ke Pak narasumber kita yang ketiga, ke Pak Muhammad. Silakan Ayahanda, kami silakan. Mas Harjo, saya kalau boleh izin, ya. Silakan kasih kesempatan dulu teman-teman yang tadi mau bicara, ya. Mas Budi, ya. Mas Haris, nanti saya sekalian closing statement, nggak apa-apa gitu. Ya, supaya baik. lebih hidup diskusi kita malam ini, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad. Oke, Pak Burhan dulu mungkin. Silakan Pak Burhan, Kepala SD Muhammadiyah 3 Tarakan. Ya, Pak Burhan, kami silakan. Next dulu. Oh ya, baik, Pak Burhan minta di next dulu. Silakan Pak Budi. Sebelum nanti ke Pak Haris. Oh, Pak Burhan kendala teknis ya, baterainya low katanya. Ya, silakan Pak Budi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Harjo ya. Saya sangat senang sekali mengikuti forum seperti ini karena ini merupakan forum kesehatan yang membahas tentang kesehatan yang dilakukan oleh ke arah masyarakat umum ya. Biasanya tadi pagi saya mengikuti webinar yang dilakukan sama orang kesehatan juga. Dan memang kayaknya jaringan kena COVID juga ini Pak Moderator. Gangguan juga jaringan kita ini. Jadi gini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Pak Kepsek ya, Kepala Sekolah SD, SMP yang sudah melakukan prosedur tetap kesehatan ya, protap kesehatan untuk penanggulangan COVID ini. Terima kasih ya, karena dengan bantuan Bapak-Bapak Ibu semua bisa mengurangi resiko penularan dari COVID ini. Dan meskipun ada beberapa hal yang ingin saya koreksi, yaitu tentang penggunaan termometer ya, termogan. Termometer ini tidak efektif ya untuk mendeteksi seseorang yang terkena virus COVID ini. Virus nCoV ini ya, sangat tidak efektif untuk saat ini. Kalau awal-awal ya mungkin masih, karena awal-awal kita belum tahu tentang virus ini. Dan sekarang alhamdulillah beberapa ahli kita sudah bisa mengetahui tentang, sudah mempelajari dan mengetahui cara kerja virus ini.
dan termometer itu tidak efektif. Justru dengan termometer itu bisa menyebabkan penularan. Apalagi kalau posisi yang diperiksa itu searah dengan angin dan yang memeriksa itu di belakang angin, bisa terkena yang memeriksa. Seandainya yang pasien yang diperiksa itu membawa virus, karena kita mendekati orang yang mendekati orang lain dan tidak terjadi jaga jarak ya, social distancing karena penggunaan termometer ini. Jadi mohon untuk Pak Kepsek untuk mempertimbangkan kembali penggunaan termometer untuk prosedur kesehatan ini. Yang sederhana aja yang kita lakukan, cuci tangan, jaga jarak, masker, itu saja. Dan kabar baiknya kita sudah, tenaga kesehatan kita sudah tidak asing dengan penyakit ini. Kalau awal-awal begitu heboh ya, kita karena tidak terlalu kenal. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah sedikit kenal dan sudah sedikit mempelajari dan tahu bagaimana merespon penyakit ini, sehingga belajar dari pengalaman-pengalaman, kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dan alhamdulillah tingkat kesembuhan kita tinggi sekali. Itu kata Pak Muhammad berapa tadi, 15 ribuan ya, tinggi sekali angka kesembuhan kita. Sedangkan angka kematian itu cukup rendah ya, dari 47 ribuan. Itu sudah pencapaian yang luar biasa, dan semoga COVID ini segera berlalu dan kita bisa normal kembali. Ya itu saja mungkin Pak Harjo ya. Dan saya tambahan sedikit dulu Pak Harjo, bahwa buat teman-teman, saya sudah 3 kali diisolasi, dan isolasi itu tidak enak teman-teman, di karantina. Itu jangan sampai terkenal lah ya, karena sangat-sangat tidak enak. Biarlah ini saja, saya saja yang alami. 3 kali diisolasi dari awal sampai saat ini pun saya diisolasi karena kemarin saya tangani pasien yang positif. Dan sangat tidak enak. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Budi ya soal penggunaan termometer ya. Ya. Kita terakhir silakan Pak Haris. Tadi sudah ingin menyampaikan sesuatu sebagai tambahan informasi. Silakan Pak Haris, kami persilakan. Oh, udah keluar ya Pak Haris ya? Oh ya, Pak Harisnya sudah keluar. Ya, silakan kita ke Pak Ayahanda Muhammad. Kepsek, Al-Hilal nggak jadi kah? Katanya. Nah itu udah muncul dia tuh wajahnya tuh. Oh ya, silakan Pak Burhan. Mungkin sudah bisa bergabung menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Burhan. Oh, kelihatannya belum Ayahanda. Silakan Pak Muhammad, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Harjo. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala jodohnya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sekalian closing statement aja nih ya, catatan-catatan saya. Jadi saya ingin pesan bahwa dalam suasana saat ini kita tetap tetap waspada, tidak boleh lengah, bahwa di tengah-tengah kita COVID-19 itu ada. Yang kedua, mohon Pak, biar bisa sekalian, mungkin Pak Haris ini sudah bergabung Pak, gimana Pak? Iya, silakan. Oke. Ya. Silakan Pak Haris, kelihatannya sudah bergabung. Tadi sudah usul ingin menyampaikan sesuatu sebagai tambahan informasi. Silakan Pak Haris. Oke, terima kasih Pak Arjo. Tadi betul Pak Burhan lowbat, saya juga lowbat, duluan mati HP saya. Oke, berkaitan dengan informasi kegiatan sekolah, ya sebelum SKB Menteri, surat keputusan bersama Menteri, ya memang yang disampaikan sama Pak Awi, bahwasanya Muhammadiyah itu sudah awal-awal mengeluarkan surat berkaitan dengan kebijakan baik itu PPDB maupun awal pembelajaran. Nah, bahkan kalau saya perhatikan, Muhammadiyah sudah menetapkan bahwasanya Juli itu dilaksanakan pembelajaran. Nah, akhirnya SKB itu juga menyatakan bahwasanya seperti itu.
Nah, sehingga memang penjelasan-penjelasan yang yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah dijelaskan kembali di SKB itu, sehingga memang tidak semua langsung sekolah seperti itu, seperti normal, namun membutuhkan proses, khususnya daerah minimal sudah hijau lah, zona hijau. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, nah mungkin ini juga menjadi PR juga kita nih Pak Prayudi sebagai Majelis Dikdasmen, karena memang di dalam surat tersebut memang ada poin-poin tertentu khususnya berkaitan dengan pembayaran iuran. Nah, di situ apakah nanti ada kebijakan dari, kalau di surat PP itu ada jelas. Nah, nanti kan tinggal turunannya ke majelis yang bersangkutan, ya mungkin nanti kami tinggal mengikuti dari keputusan tersebut. Apakah nanti ada pengurangan atau diskon 25% atau dan lain sebagainya berkaitan dengan SPP, ya kami tinggal menunggu daripada keputusan dari majelis. Mungkin sedikit itu tambahan Pak Arjo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris. Selanjutnya mungkin kami juga ingin sekaligus menyampaikan beberapa masukan ya yang masuk melalui chat ya. Yang pertama ini dari Pak Awi ya, usulan kepada MCCC ya, kepada MCCC agar supaya membuat edaran ke sekolah-sekolah Kaltara terkait alat-alat yang efektif digunakan dalam prokes COVID-19 sehingga tidak mubazir pembelanjaan alat-alat, apalagi penggunaan dana BOS dianjurkan terhadap hal-hal tersebut. Saya kira itu mungkin sebelum nanti kita langsung ke closing statement dari ketiga narasumber kita, ada lagi dari peserta diskusi kita pada malam hari ini yang ingin menyampaikan sesuatu? Kami persilakan sebelum kita masuk ke sesi terakhir, karena waktu sudah sebentar lagi, tinggal berapa menit lagi kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Kalau tidak ada, kita akan langsung ke closing statement dari ketiga narasumber kita. Ya, sepertinya tidak ada. Baik, kami akan kembalikan ke Pak Muhammad dulu, sekaligus closing statement ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan lagi sedikit catatan saya. Jadi tadi ada usulan Pak Awi. Terima kasih Pak Awi, usulannya nanti saya komunikasi dengan MCC pusat dan teman-teman medis yang paling paham dengan kondisi ini. Nanti kita buat edarannya. Kemudian melanjutkan yang tadi ada statement juga dari Ketua PWM tentang bahwa Muhammadiyah itu ekstrim. Ya, sangat ekstrim Muhammadiyah itu. Pemerintah belum membentuk tim gugus, Muhammadiyah sudah membentuk MCCC. Artinya Muhammadiyah itu sangat peduli. Ya. Yang kedua, saya kasih contoh. Saya kebetulan 2 pekan lalu ikut webinar yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan hadir salah satu dirjen yang itu adalah pimpinan Muhammadiyah. Dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan, jadi sesungguhnya Muhammadiyah itu sudah memutuskan beberapa kebijakan yang kemudian kebijakan itu diusulkan oleh pemerintah, dan itulah yang jadi patokan pelaksanaan pemerintah dalam hal COVID-19, juga termasuk hubungannya dengan bidang pendidikan. Sehingga memang Muhammadiyah tampil di depan untuk kebijakan-kebijakan yang menurut ayahanda tadi ekstrim. Memang itu ekstrim karena untuk menyelamatkan anak-anak kita dan generasi kita. Kemudian tadi masukan Mas Budi tentang termometer gun itu yang nanti kalau memang ada penjelasan detailnya nanti bisa kita buat edaran sekalian yang disampaikan Pak Wi di dalam itu, sehingga nanti teknis penggunaan alat ini kalaupun tetap digunakan kayak tadi itu tidak boleh menghadap searah dengan arah angin dan sebagainya. Saya rasa itu juga penting untuk kita sampaikan. Kemudian saya juga tetap mengapresiasi semua yang dilakukan oleh teman-teman kepala sekolah, amal usaha, tetapi pesan saya jangan berhenti sampai di sini dan jangan bosan-bosan apabila kami MCC, pimpinan PDM dan majelis untuk bolak-balik datang ke sekolah untuk memantau ini semua, karena ini semua adalah bukan kepentingan kami pribadi, tapi ini kepentingan Perserikatan Muhammadiyah yang sangat kita banggakan ini. Nah, kemudian 2 poin lagi Mas Harjo, saya pesan kepada kita semua pimpinan amal usaha dan
pimpinan Muhammadiyah bahwa di tengah COVID-19 ini kita tidak boleh berhenti untuk senantiasa berinovasi, memunculkan ide-ide dan gagasan sehingga Muhammadiyah itu tetap hidup dan tumbuh, dakwahnya tetap jalan, amal usahanya tetap jalan. Tetapi komitmen kita bahwa untuk menjadikan nol positif itu tetap kita komitmen laksanakan. Sebagai penutup, Mas Harjo, saya selalu ingat pesan Ayahanda Haji Samsi Sarman bahwa tidak cukup waktu kita dalam sehari 24 jam untuk betul-betul mengurus Muhammadiyah. Maka ini adalah panggilan hati, pesan Kiai Dahlan, kutitipkan Muhammadiyah padamu. Jadi kalau kita mau ngurus Muhammadiyah, sesungguhnya nggak cukup betul waktu kita 24 jam itu. Sehingga saya ingin mengajak kita semua bahwa di tengah-tengah kita semua diharapkan oleh umat, oleh rakyat untuk melakukan yang terbaik untuk kepentingan agama, bangsa Indonesia, dan Perserikatan Muhammadiyah di tengah-tengah COVID-19. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayahanda Muhammad. Sekaligus closing statement dari beliau kepada kita semuanya. Selanjutnya kita kembali closing mendengarkan kata-kata penutup ya dari Ayahanda Haji Samsi Sarman sebagai closing statement Ayahanda dari diskusi kita pada malam hari ini. Silakan, dengan hormat kami persilakan. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk MCCC, MDMC bekerja sama dengan Kokam supaya lebih konkret lah gitu. Apakah satu amal usaha, satu anggota Kokam yang standby selama PPDB, atau dua, atau ada MDMC dan Kokam, atau gimana lah, agar di amal usaha itu kelihatan eksistensi persyarikatan, keseriusannya di dalam mengawal pelaksanaan penanggulangan COVID-19. Kemudian juga ada anggota Kokam, ada anggota MDMC yang setiap hari Jumat itu ada di setiap masjid Muhammadiyah. Jam 11 atau setengah 12 sudah standby di depan pintu Al-Firdaus, di depan pintu Al-Amin, Al-Mustahidah. Ini juga sebagai bentuk komitmen Muhammadiyah di dalam membuktikan bahwa Muhammadiyah serius, ekstrim saya katakan tadi di dalam menghindari penularan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta mungkin dari tim media untuk mempublish komitmen Muhammadiyah untuk mewujudkan zero kasus positif di lingkungan Muhammadiyah. Buatkan berita itu dari diskusi kita malam ini bahwa Muhammadiyah menargetkan zero kasus positif di lingkungan sekolah, panti, masjid, persyarikatan. Biar ini menjadi, memang ini berat ya, tanggung jawabnya berat, tetapi mudah-mudahan menjadi cambuk buat kita untuk mewujudkan apa yang sudah kita ucapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayahanda. Sudah kita catat. Mungkin sebelum nanti kita sampaikan di akhir, kami persilakan dulu kepada narasumber kita yang ketiga, Pak Haji Rahman. Closing statement, Ayahanda, silakan. Ya, terima kasih Mas Harjo. Yang pertama, bahwa memang dibutuhkan keteladanan. Jadi dibutuhkan keteladanan di dalam penanggulangan ini. Oleh karena itu kami bersinergi dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsi tadi bahwa tolong Angkatan Muda Muhammadiyah ambil peran di setiap amal-amal usaha Muhammadiyah. Bagaimanapun itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab sekolah, bukan hanya tanggung jawab takmir Masjid Al-Amin, tetapi ini menjadi tanggung jawab warga Muhammadiyah. Karena kalau tadi Kokam turun itu ya sedikit juga orang-orang yang datang itu akan apa namanya ya ada semacam shock terapi lah kalau mereka memang tidak menerapkan protokol kesehatan jika kemudian masuk di lingkungan amal usaha. Khusus untuk teman-teman nanti yang untuk KMN, ya kalau bisa
eh, nanti Pak Samsi bikinkan materi untuk yang bisa disampaikan secara menyeluruh, secara bersama-sama mungkin di Jumat nanti pekan ini, untuk materi yang ini mensosialisasikan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Artinya materinya itu substansinya adalah bagaimana warga Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah itu melakukan penanganan protokol kesehatan ini secara baik, sehingga apa yang kita inginkan bahwa kita akan menjadi role model, maka ini bisa betul-betul bisa terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf ya, kami ada satu masukan lagi dari Kepala SMP Muhammadiyah 2 Tarakan ya, terkait menyikapi soal tugas MCCC tadi ya. Di sini beliau menyampaikan usulan ya, agar supaya memanfaatkan security sekolah saja sebagai kokam yang dimaksud Pak Ketua PWM tadi. Ini usulan sedikit ya, usulan sedikit. Nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut lagi begitu dalam realisasinya. Baik, Ayahanda, Ibunda, Kanda, Ayunda, dan semua yang sudah bergabung, terutama ketiga narasumber kita yang pada malam hari ini sudah menyampaikan banyak hal kepada kita semua, yang tentu saja sudah kami catat dengan rapi, tetapi paling tidak ada beberapa poin penting tadi yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita yang menjadi catatan untuk supaya bisa kita tindak lanjuti ya, setelah ini, seperti itu. Yang pertama adalah berkaitan mengenai masalah usulan kepada MCCC Kaltara agar supaya bisa menugaskan atau menurunkan tim ya ke AUM, khususnya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ini dari Ayahanda Jisam Sarman tadi berkaitan mengenai bagaimana agar supaya proses penerimaan peserta didik baru itu bisa berjalan baik, bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, ke masjid-masjid Muhammadiyah agar supaya tetap bisa menjaga seperti itu jamaah yang ingin menunaikan ibadah. Kemudian yang tadi soal tim media, insya Allah nanti akan ditindaklanjuti karena kita juga punya mediamu. Harapan kita agar supaya nanti ini bisa ditindaklanjuti, agar supaya kita mengkampanyekan, mempublis kepada publik ya, bahwa Muhammadiyah punya target ya, Muhammadiyah menargetkan zero positif COVID-19 seperti itu untuk wilayah Kalimantan Utara secara khusus. Dan tadi juga beberapa hal yang disampaikan oleh Ayahanda Ketua PDM ya, beberapa usulan tadi juga ya nanti akan ditindaklanjuti lagi. Begitu juga oleh Ketua MCCC Kaltara, beberapa hal yang menjadi masukan dari teman-teman tadi insya Allah akan segera disikapi. Tapi paling penting adalah bahwa apapun yang kita lakukan pada saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena bagian dari ikhtiar kita, bukan karena kita takut dengan wali kota, dengan pimpinan dan seterusnya sebagaimana disampaikan oleh Ayahanda Ketua PWM kita tadi, tetapi semua ini kita lakukan sebagai bagian dari upaya kita ya, sebagai bagian dari ibadah ya kan, karena mencegah supaya tidak terjadinya mafsadat begitu ya, yaitu adalah hal yang lebih diutamakan seperti itu, apalagi di tengah kondisi kita seperti saat sekarang ini. Dan baik Ayahanda, Ibunda, dan semua yang sudah hadir, terutama kepada ketiga narasumber kita, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas waktu yang sudah diluangkan dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dan insya Allah akan kami tindak lanjuti beberapa hal tadi yang menjadi masukan kita. Baik, Bapak dan Ibu, sudah sampai kita di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Dan kami atas nama pimpinan cabang IMM Kota Tarakan
Oh, satu hal lagi, mohon maaf Ayahanda, tadi berkaitan mengenai, ini ada masukan tadi, berkaitan mengenai usulan ke IPM soal PPDB seperti itu. Jadi ada kemarin saya disampaikan juga Pak oleh Ketua PWIPM Kaltara bahwa mereka sudah melakukan seminar nasional seperti itu ya, seminar nasional tentang bagaimana IPM melakukan portasi online seperti itu Pak. Itu mereka sudah ada materi dari PP, nanti mungkin akan kami sampaikan kepada PWIPM Kaltara agar supaya bisa berkoordinasi kepada ayahanda kita di PWM agar supaya lebih mantap lagi melakukan kegiatan portasi setelah proses PPDB ini berlangsung seperti itu. Mohon izin juga beliau lagi ada proyek Pak, proyek bekam kayaknya. Pak Ustolnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada semuanya dan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas jalannya diskusi kita pada malam hari ini, dan kita memohon ampun apabila dalam prosesnya ada hal-hal yang salah mungkin kita ucapkan. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Harjo Soleka, moderator pada malam hari ini. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.